Pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk menjalani perkuliahan daring kurang lebih 1 tahun terakhir membuat sistem perkuliahan terus mengalami inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Di semester ini, Universitas Lambung Mangkurat kembali menetapkan sistem perkuliahan baru dengan nama Hybrid Learning. ULM sendiri mencanangkan sistem perkuliahan campur tersebut dengan disertai aplikasi ruang belajar. Jadi, bagaimana sih penerapan sistem perkuliahan hybrid learning dan kelanjutan dari aplikasi ruang belajar tersebut? Yuk simak newsroom kali ini sampai akhir. Sistem perkuliahan hybrid learning merupakan sistem perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan dalam jaringan sekaligus. Sesuai dengan surat edaran nomor 1013-UN8-SP-2021 yang dikeluarkan oleh pihak universitas, setiap fakultas diimbau melaksanakan hybrid learning dengan hati-hati, penuh kewaspadaan, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam talk show Dilema Sistem Kuliah 2021 yang lalu, Aminuddin Prahatama Putra, Wakil Rektor 1 ULM, mengatakan pelaksanaan hybrid learning semula direncanakan dengan aplikasi ruang belajar dalam implementasinya. Bagi kamu yang masih bingung apa itu aplikasi ruang belajar, aplikasi ini mulanya berfungsi untuk mengetahui letak ruangan maupun kelas di ULM yang sedang tidak digunakan. Dengan aplikasi ruang belajar, mahasiswa di Fakultas A boleh meminjam kelas di Fakultas B. Namun, karena pihak fakultas yang belum konsisten dalam melaporkan jam kerja serta ruangan yang ada, Wakil Rektor 1 ULM mengungkapkan rencana tersebut kemungkinan besar tidak bisa terrealisasikan di semester ini. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut bagaimana sistem dan penerapan dari hybrid learning. Senat ULM telah menetapkan standar operasional prosedur hybrid learning berupa tatap muka tidak maksimal yang hanya dihadiri mahasiswa sebanyak 50% secara bergiliran. Terdiri dari 9 kali pertemuan perkuliahan secara daring, 3 kali pertemuan kegiatan tatap muka, serta 4 kali pertemuan kegiatan laboratorium yang dilaksanakan di atas tanggal 15 Maret. 1 SKS dalam sistem hybrid learning setara dengan 2,83 jam dan pembelajaran dilakukan selama 20 menit tatap muka serta sisanya dilakukan melalui Learning Management System atau LMS atau e-learning di Simari. Sedangkan untuk praktikum dilaksanakan selama 30 menit tatap muka dan sisanya juga dilanjutkan melalui LMS. Salah satu syarat hybrid learning yang telah ditetapkan Senat ULM adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus memperoleh dukungan penuh dari orang tua atau wali, pemerintah daerah, dan Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Pihak universitas mengaku hanya sebagai pengakomodir, sedangkan untuk pelaksanaan hybrid learning diserahkan kepada masing-masing fakultas. Sejauh ini, fakultas yang kemungkinan besar akan menerapkan sistem perkuliahan hybrid learning adalah Fakultas Kedokteran Gigi, serta beberapa program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Berbicara terkait sistem perkuliahan hybrid learning, pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengaku tidak menerapkannya dalam pembelajaran di semester genap. FISIP tidak ingin mengambil resiko atas keselamatan mahasiswa serta dosen dari penularan COVID-19 jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Jadi kita fakultas dengan surat edaran rektor itu menyikapi, karena kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lebih banyak mata kuliah itu muatan teoritis itu kan, nah kita memilih online terhadap mata-mata kuliah yang ada unsur praktikumnya atau PKL-nya, itulah praktek kerja lapangan ada itu kan, mata kuliah yang PKL. Nah itu kita persilahkan untuk 50-50. Nah, 50% teoritis, 50% praktikum. Jadi masalah kesiapan kita sudah siap kan, semua harus siap kan. Kita menjaga, kita lebih baik kita mencegah daripada kita mengambil risiko kan. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP ULM, Siswanto Rawali mengatakan, prodi yang ia kepalai itu pada semester ini masih menerapkan sistem full daring dalam perkuliahannya, kecuali untuk seminar, bimbingan, maupun sidang. Tetapi, hal itu diserahkan kembali kepada dosen yang mengampu. Begitupun dengan prodi Geografi. Nasruddin selaku Ketua Prodi Geografi mengatakan praktikum akan dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan. Kedua prodi ini mengaku sudah siap melaksanakan hybrid learning dengan fasilitas pendukung yang sudah matang, seperti menyiapkan tempat mencuci tangan, hand sanitizer, serta menghimbau dosen maupun mahasiswa untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Tentunya, mahasiswa FISIP memiliki tanggapan yang beragam mengenai hybrid learning. Beberapa di antara mereka, khususnya mahasiswa baru, menyambut hybrid learning dengan antusias. Namun, ada juga yang mengaku keberatan dengan alasan keselamatan. Pasalnya, jika ada yang terjangkit COVID-19, tidak ada tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh fakultas maupun universitas selain melakukan lockdown kampus serta melakukan isolasi mandiri. Tak jauh berbeda dengan para mahasiswa, beberapa dosen pun menyambut baik hybrid learning. Namun, mereka juga sama-sama khawatir akan keselamatan mahasiswa maupun dosen. Muhammad Mutahari, sebagai salah satu dosen di FISIP, mengaku sangat mendukung hybrid learning bisa terlaksana di semester ini. Saat disinggung perihal kurangnya tenaga pengajar, pihak fakultas menyatakan persoalan tersebut sudah bisa diatasi meskipun terbatas. Namun di samping itu, FISIP tentunya wajib memastikan agar fasilitas yang diberikan pihak fakultas maupun universitas dapat memadai untuk praktikum. Tak lupa pula, mahasiswa harus kooperatif dalam melakukan berbagai aktivitas agar terhindar dari paparan COVID-19. Meskipun banyak dosen di FISIP ULM yang mendukung agar hybrid learning bisa terlaksana di semester ini, mereka berasumsi kemungkinan besar pelaksanaannya akan kurang efektif untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sistem perkuliahan yang masih dalam tahap percobaan, serta hal-hal teknis yang tidak bisa dihindari, seperti gangguan pada aplikasi, serta jaringan yang tidak stabil. Bagi mahasiswa baru, hybrid learning memang menjadi harapan besar untuk bisa merasakan suasana perkuliahan yang sesungguhnya. Hybrid learning juga menjadi solusi Civitas Akademika untuk memecahkan masalah terkait tidak efektifnya sistem perkuliahan di masa pandemi. Jika nantinya sistem perkuliahan hybrid learning terlaksana, kita harus tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol anjuran pemerintah. Jangan sampai perkuliahan tatap muka yang kamu harapkan malah menjadi bumerang bagi kesehatan kamu sendiri. Stay safe and stay healthy. Saya Kanita Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Newsroom Intro selanjutnya.